Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo, assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya para penjajah datang ke Indonesia pada awal abad ke-15. Nah, di mana pada saat itu kedatangan para bangsa Spanyol, Belanda, dan juga Portugis pada awalnya hanya ingin mencari dagangan rempah-rempah saja loh. Tapi karena mereka haus dengan kekuasaan dan keanekaragaman yang ada di Indonesia ini, mereka mulai menjajah bangsa Indonesia secara halus. Nah, peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, tahap penjajahan, dan tahap kedua adalah tahap kebangkitan nasional. Yang pertama akan saya bahas adalah tahap penjajahan. Masa penjajahan. Nah, teman-teman, yang pertama ada Pangeran Diponegoro. Beliau lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama asli Mustahar. Beliau merupakan orang yang sangat soleh, tidak mementingkan keduniawian dan selalu mengingat kepentingan umum. Pasti kalian pernah dengarkan tentang Perang Diponegoro. Nah, perang ini terjadi pada tahun 1825 sampai 1830, di mana perang ini berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro, tepatnya di desa Tegalrejo. Penyebab lain terjadinya perang ini adalah Belanda tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Pangeran Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang stabil, perlawanan menghadapi kaum kafir, yaitu Belanda. Selanjutnya, dalam pertempuran dari tahun 1825 sampai 1826, kemenangan ada di Pangeran Diponegoro. Hal ini terjadi karena semangat perang pasukan Diponegoro yang masih sangat tinggi dan siasat gerilya yang dilakukan Diponegoro belum bisa tertandingi oleh kaum Belanda, dan sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat. Selanjutnya, pada tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Ali Basya mengambil keputusan menyerahkan diri sebelum dikalahkan. Sampai akhirnya pada tahun 1829 tersebut, kira-kira ada 200.000 pasukan Diponegoro telah gugur. Karena kondisinya yang semakin terdesak dan melihat kedudukan yang sudah tidak ada harapan lagi, maka Pangeran Diponegoro bersedia untuk melakukan perundingan. Hasil perundingan tersebut mengharuskan Pangeran Diponegoro menjalani masa pengasingan, dan saat masa pengasingan itu beliau wafat. Tepatnya pada 8 Januari tahun 1855. Teku Umar dilahirkan di Molobah, Aceh Barat pada tahun 1854. Beliau adalah anak seorang ulabang bernama Teku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Molobah. Ketika Perang Aceh meletus pada 1873, Teku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya di usia 19 tahun. Dan pada usia ke-20 tahun, Teku Umar menikah dengan Nyak Soifia untuk meningkatkan derajat dirinya. Teku Umar merupakan sosok yang menyamar sebagai antek Belanda. Pada tahun 1884, kapal Inggris Nesiro terdampar. Kapten beserta awaknya disandra oleh Raja Tonom, dan Teku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut. Pada tanggal 10 Februari 1899, di Kaude Lok Bubon, Teku Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda. Teku Umar bergerak menyusuri pantai bersama pasukannya dari Lok Bubon menuju Molobah.
pada malam hari tanggal 11 Februari 1899. Tanpa ia ketahui, pasukan Belanda telah lebih dulu bersiaga di seberang Suok Ujong dan melepaskan tembakannya kepada Teguh Umar. Pasukan Teguh Umar terkepung. Peluru Belanda bersarang di dada kiri Teguh Umar dan beliau pun wafat pada tanggal 11 Februari 1899 sebagai seorang syuhada. Nah, itu dia tadi tahap penjajahan. Selanjutnya kita akan masuk tahap kebangkitan nasional. A few moments later. Kebangkitan nasional. Nah teman-teman, ada 3 tokoh loh yang berperan dalam kebangkitan nasional. Yang pertama, Hostojokrominotto, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tokoh pertama yang kita bahas adalah Hostojokrominotto. Raden Mas Haji Umar Said Tjokrominotto lahir pada 16 Agustus 1882. Beliau lebih dikenal dengan nama Hostojokrominotto. Beliau juga seorang nasionalis Indonesia. Tjokrominotto merupakan salah satu pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yaitu Serikat Islam atau SI, pada 1912. Sebagai pelopor gerakan serikat buruh di Indonesia, ide politik dari Hostojokrominotto melahirkan berbagai ideologi untuk saat itu. Salah satu kontribusi besar Tjokrominotto adalah upayanya dalam memperjuangkan kesetaraan dan juga keadilan bagi sesama golongan dalam masyarakat di Indonesia tentunya. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara lain berbagai suku dan agama yang ada di Indonesia. Dan kata-kata mutiara beliau adalah setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasat. Hostojokrominotto meninggal dunia pada 17 Desember 1934 karena jatuh sakit setelah mengikuti Kongres Serikat Islam di Banjarmasin. Tokoh selanjutnya ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Syekh Muhammad Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871. Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional. Perjuangan beliau terlihat ketika ia mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama pada 1926. Didirikannya Nahdlatul Ulama bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempercepat persatuan umat Islam, dan menggalang perlawanan terhadap penjajah. Teladan yang patut kita contoh dari beliau ialah mempunyai semangat nasionalisme yang kuat. Beliau memberikan dukungan penuh kepada para pejuang tanah air dengan mengorbankan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 di kantor NU di Jawa Timur. Ini dia isi revolusi jihad Hasyim Asy'ari. Selanjutnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada 1 Agustus 1868. Lahir dengan nama Muhammad Darwis, ia adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional. Dan juga beliau merupakan pendiri Muhammadiyah. Dalam konteks pergerakan kemerdekaan, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memiliki peran dalam pembentukan dan penyusunan Pancasila. Sebagai anggota BPUPKI, beliau ikut berkontribusi dalam penyusunan dasar negara Indonesia yang menjadi kelandasan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Muhammadiyah sendiri juga memiliki peranan selama periode perjuangan kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah aktif terlibat dalam perlawanan terhadap penjajah Belanda. Para anggota Muhammadiyah berkontribusi dalam upaya melawan kolonialisme, baik secara politik maupun sosial. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 23 Februari 1923 dikarenakan sakit paru-paru. Nah, itu dia 2 tahap peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa kita harus meneladani kegigihan para pejuang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan selanjutnya,
Sebagai generasi penerus, kita harus berperilaku cinta tanah air. Dan yang terakhir, kita harus mengajarkan kepada diri kita sendiri untuk tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.